Oke, teman, kembali lagi kita bahas saham ya. Setelah seminggu ini ya, bukan seminggu ya, sebulan belakang ini ISG kita sudah benar-benar hancur-hancuran, teman ya. Eh, Sekarang sudah di 6.200-an indeks kita ya, di 6.270. Nah, di sini teman bisa lihat ada support. Nah, bisa potensinya masih ada ke penurunan, teman ya. Dan di tengah runtuhnya ISG ini, kita coba untuk mencari ya, atau mengais-ngais lah ya. Apakah ada saham yang masih diakumulasi ya. Eh, di antaranya teman-teman kemarin saya sempat lihat-lihat juga ya. Ada beberapa saham yang menurut saya masih berpotensi walaupun sudah turun dalam ya. Karena ada akumulasi. Kita lihat yang pertama ANJT. Nah, ini teman-teman ya, ini saham juga lagi enak-enak running ya sebenarnya ya. Dengan akumulasi yang cukup bagus ya. Tiba-tiba kemarin kena hantam juga ya, beberapa hari yang lalu, tapi di hari Jumat kemarin tidak terlalu signifikan juga karena dia ditutupnya masih di kondisi hijau teman ya. Apapun masalahnya, kita nggak tidak bahas kenapa asing pada keluar dari Indonesia ya. Apakah karena sentimen-sentimen negatif, ketidakpercayaan terhadap hukum segala macam ya, bla bla bla, kita nggak urus itu ya. Kemudian ada yang salah paham juga, banyak juga yang salah paham tentang Danantara ya. Justru sebenarnya Danantara itu bagus buat kita teman ya, bagus buat kita para investor retail ini ya, pada para retail ini. Kenapa? Karena kita pasti dana Danantara itu akan menyumbang inflow yang nggak sedikit ke ISG kita teman ya. Mereka ternyata nggak dibolehkan membeli saham luar ya. Saya mendengar beritanya seperti itu. Artinya apa? Semua uh, dananya Danantara ini ya, cashnya Danantara ini wajib dibelikan ke saham Indonesia. Dengan begitu pasti nanti akan rebound lagi ya, sehingga kita akan lebih jauh lagi peningkatannya dari sekarang ya, kenaikannya, kalau memang Danantara tidak dibolehkan untuk beli saham luar negeri seperti itu ya. Ini baru saya dengar beberapa influencer yang membahas seperti ini ya. Saya nggak tahu pasti juga, ini cuman berita atau rumor. Kita berharapnya benar teman ya, kalau memang hanya akan beli saham-saham Indonesia, teman-teman siap-siap saja ya. Kita akan kembali running, kita akan kembali hijau, semuanya akan happy lagi ya. Oke, apapun kita nggak peduli ya, kembali lagi. Kita balik lagi ke saham besok ANJT. Ini secara struktur market jelas ada kenaikan ya teman ya, tapi di sini ada sedikit masalah ya. Kenapa? Karena ini adalah area high sebelumnya ya. Karena ini adalah harga high sebelumnya dan dia retest ya. Retest. Tapi kenapa saya masih optimis? Apakah dia akan ada kemungkinan dia akan turun? Ada kemungkinan turun teman ya. Tapi jangan lupa ya, ada kemungkinan untuk break juga ya. Jadi dua kemungkinan itu selalu berdampingan. Ya. Selalu ada dua kemungkinan, apakah dia akan koreksi lagi seperti ini, atau justru dia break kemudian melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Semuanya kan probabilitas. Oke. Nah, kita menangkap probabilitas seperti ini kalau kita lihat dari struktur di time frame 1 jam. Setelah dia naik ya, kemudian dia koreksi ya, masuk ke base ya. Teman lihat di sini ada base ya. Kalau kita perbesar, nah ini ya, setelah naik, kemudian ada ngebase ya, kenaikan yang pelan seperti itu, kemudian naik lagi. Nah, sekarang dia koreksi lagi ke daerah base ini. Sudah ada sideways lagi di time frame 1 jam. Nah, di sini saya lihat ada akumulasi teman-teman ya, di ANJT ini. Coba kita cek ya.
nggak usah terlalu takut-takut ya teman ya. Kita selagi menggunakan stop loss ya, mau market jatuh 10% misalkan ya, 5%, selagi kita menggunakan stop loss, kita nggak usah pusing-pusing amat ya. Nah, teman lihat di sini. Ini GR masuk 2,5 miliar ya. GR, kemudian TP 470 juta, yang jualan AZ 500 juta, TC dan seterusnya. Ini retail semua ya. Nah, ada akumulasi dari GR 2,5 miliar ya. Nah, ini sebabnya saya optimis ANJT ini akan melanjutkan trennya ya. Kita ambil target dekat-dekat saja teman, di harga high sebelumnya ini. Oke. Kemudian stop lossnya rapat saja di 3%. Buy di 910 harga sekarang. Kemudian stop loss di 875 ya. 875 sekitar 3,8% ya. TP di 1025. Nah, ini 12% ya. Teman-teman boleh catat atau di screenshot, kalau sesuai silakan dipertimbangkan ya. Tidak ada ajakan beli jual. Ini plan day trade besok tanggal 3 ya. Oke. Kita kasih ini merah ya. Kasih ini warna hijau, yang ini biru aja. Biar ada perbedaannya. Ini artinya buy yang biru. Yang merahnya stop loss ya. Itu day trade 3 Februari. Atau teman lihat angka-angka ini saja ya. Stop lossnya di 3,8%. Oke. Target 12,64% ya. Buy-nya di 910 ya. Nih, jadi lebih gampang lah saya bikinnya ya. Nggak makan waktu juga untuk bikin buy di mana dengan manual ya. Oke, yang pertama ANJT, yang kedua SCMA ya. SMA juga menarik teman ya. Ini kita punya plan kemarin juga hancur ya. Nah, ini yang saya maksud teman. Walaupun ini turunnya dalam sekali ya, tapi kita cuman stop lossnya 2,5 ya. Itu pun kalau kita masuk ya. Tapi kalau marketnya turun, harga saham turun seperti ini, kita nggak masuk. Ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kita masuk hanya di saat saham itu naik. Nah, di sini saya lihat ada akumulasi lagi ya. Yang pertama kita lihat dulu tren itu ya. Dia belum patah trennya ya. Belum patah secara support resistennya ini ya. Secara trendline mungkin ini sudah sedikit jebol ya, tapi ini ada area support dan resisten di sini ya. Yang masih di respect ya. Kenapa saya bilang di respect? Karena ini ada rejection ya. Ada ekor. Kita pindah ke time frame 1 jam. Nah, ini ya. Artinya ada akumulasi atau ada penolakan di situ di SMA ya. Jadi kita bisa ambil posisi di sini. Harga sekarang ya 190. Mungkin stop lossnya agak dalam, 4,7% itu nggak dalam juga teman ya. Ini kita bisa targetnya lebih tinggi lagi teman, 23%. Oke. Jadi buy-nya di 190. Oke. Ini buy yang hijau ini, yang biru 190. Stop lossnya di sini di 181 lah ya, 181. Nah, ini sekitar 2%, 4,7%. Kemudian targetnya ini boleh di sini ya, agak tinggi lah, di 240 teman. Oke, silakan ini teman boleh di screenshot atau dicatat kalau sesuai ya. Kita lihat apakah ada akumulasi di SMA. Broker YP masuk 26 miliar teman, atau 27 miliar ya, 26,9. Sementara yang jualan AK 11 miliar ya. Kemudian NI 8 miliar. Oke, OD 2,9 miliar. YB 1,2 miliar. Artinya ini jelas-jelas ada akumulasi ya. Akumulasi yang sangat besar ya. Ya, sangat besar. Ya, 26 miliar atau 27 miliar itu bukan angka yang kecil, Pak. Oke. Ada akumulasi dan didukung dengan pergerakan pola harga atau market struktur seperti ini ya.
Masih wajar ya koreksinya di SMA. Menurut saya ini masih oke. Kita besok akan pantau. Teman-teman jangan dikit-dikit kena mental ya. Ya ini biasa teman ya. Waktu COVID ini lebih parah teman ya. Saya nggak menyepelekan, tapi memang pergerakan pasar itu seperti itu ya. Agak crash ini akan selalu ada ya. Akan selalu ada teman. Ya, bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara maju pun akan selalu ada market seperti ini, crash seperti ini ya. Jadi tidak ada yang aneh, nggak ada yang perlu ditakutkan juga. Kalau teman-teman sedikit-sedikit takut, lebih baik teman jualan pulsa saja kalau kata Pak Fir ya. Nggak usah di saham, nggak usah di forex misalnya ya. Lebih baik jualan pulsa atau apa ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut yang berikutnya, BNLI. BNLI, Bank Permata ya. Di tengah penurunan bank-bank besar ya, BNLI ini menunjukkan tariknya sedikit-sedikit dia tetap naik teman ya. Ini dari Satgas kemarin itu sudah 87% kenaikannya teman ya. Saya lihat kemarin dia koreksi dan masih ada akumulasi ya BNLI. Artinya harga turun tapi ada akumulasi. Itu menarik teman ya. Seperti SMA tadi. Oke. Nah ini broker ZP masuk 2,1 miliar. Oke. AZ 300 juta, yang jual CP 700 juta, SQ dan seterusnya. Ya, ini rata-rata yang biasa digunakan gitu. Oke. Secara akumulasi jelas ya, ada secara transaksi ada akumulasinya. Nah, kita lihat di sini strukturnya BNRI ini ya. Waktu itu saya agak ragu ya, karena ini BNRI ini kadang-kadang dia kalau teman-teman itu nggak kuat-kuat mental, dia bisa turun tiba-tiba, kemudian dia naik lagi dengan cepatnya, semacam gorengan seperti itu. Jadi kalau nggak terbiasa bisa tinggalan sendal juga teman ya. Nah ini kalau kita ambil patokan support ini ya mungkin agak jauh ya, ini apa namanya stop lossnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau seperti ini, teman-teman tunggu di bawah ya, mungkin di area sini, supaya apa, resultnya makin bagus teman ya, RR-nya jadi 1:3 seperti ini. Oke, jadi jangan instan buy dulu kalau teman-teman nggak mau dibawa nyelam nanti cukup dalam ya. Jadi bisa seperti ini setupnya. Teman-teman tunggu di bawah sedikit ya. Kita nego di sini di harga 2090 ya, atau 2080 di sini. Kemudian SL-nya di 1985. Kita ambil yang warna merah ini ya. TP-nya di sini 2470 ya. 2470 sekitar 18% teman. Nah ini silakan dicatat ya kalau sesuai ya. Ini day trade tanggal 3 Februari. Oke, selanjutnya MTEK. MTEK juga plan kita kemarin yang hancur, semuanya hancur teman ya. Semuanya hancur plan kita. Kita nggak menyalahkan market teman ya. Memang kondisinya memang seperti itu, wajar saja seperti itu. Oke. Nah, kita hapus saja dulu ini. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada support juga yang trendline juga yang masih di respect ya, belum patah tren istilahnya seperti itu ya. Jadi menurut saya masih oke-oke saja kita masuk lagi ke MTEK ini di harga sekarang di sini. Kemudian targetnya di sini 18% ya, harga tertinggi sebelumnya saja. Nah, di sini ya. Kemudian stop lossnya mungkin 4,5% seperti ini sudah cukup ya. Nggak perlu jauh-jauh juga. Oke. Kemudian ini stop loss 520 ya, masuk di 545 teman ya, ini warna biru kita kasih.
Targetnya di sini di 645. Warna hijau. Nah, ya, ini warna merah. Stop lossnya. Untuk ini teman lihat target 18%. Stop loss 4,5% ya kelihatannya. Ini risk reward 1/4 nih. Oke. 1/4. Kita lihat apakah ada, kita bikin dulu untuk pengingat ya. Kita lihat MTEK apakah ada akumulasi. Teman lihat di sini, broker BK masuk 8,7 M ya. Walaupun harga turun tapi BK tetap masuk beli dalam jumlah banyak ya. LG 2,2 miliar ya. Kemudian ZP 1,8 miliar, yang jualan YU 5,9 miliar, RX 1,6 miliar, GR 1,2 miliar. Jadi masih ada yang optimis ya teman ya, MTEK ini. Kita tetap akan pantau MTEK ini, oke? Itu yang keempat. Yang kelima ada Antam. Kemarin Antam juga dihantam semua marketnya. Kita cek. Ya. Kita terlepas dari isu-isu seputar kasus-kasus Antam ini ya, teman. Kita murni melihat apakah ada duit masuk ke Antam ini atau tidak. Itu saja teman ya. Kita nggak peduli dengan berita ya. Berita kita gunakan hanya untuk wanti-wanti saja, oke? Tapi bukan untuk keputusan masuk atau keluar. Begitu juga dengan analisa transaksi. Itu sebabnya kita kombinasikan dengan analisa teknikal ya. Analisa transaksi juga hanya salah satu indikator saja teman. Jangan dipikir atau jangan dikira ada akumulasi besok harga saham akan naik. Enggak seperti itu teman ya. Konsepnya enggak begitu. Kalau kata anak-anak muda sekarang ya. Konsepnya enggak begitu. Itu hanya indikasi saja. Semuanya kita kombinasikan semuanya. Apakah trennya itu sedang turun atau naik? Kalau turun jangan coba-coba masuk ya, kan seperti itu. Nah, ini di Antam masih sideways sebenarnya teman ya, masih sideways. Tapi di time frame kecil di sini di 4 jam ada break ya. Oke. High, low, high, low, high, low, high, low ya. Ini high, kemudian lower high, kemudian lower high, kemudian lower high, kemudian break menjadi higher high. Nah, ini di break ya. Itu sebabnya kita masuk di Antam ini. Kemudian dari tes di sini kita ambil saja harga sekarang ya. Harga sekarang di sini ya. Oke. Kita coba ambil high sebelumnya di harga. Mungkin di sini bisa ya. Kita ambil agak tinggi di sini 1/2 ya. Ini ekornya. Kita jadikan ini apa namanya untuk kita pindah dulu ke 1 jam biar kita bisa lebih enak melihat di mana area stop lossnya ya. Ini kemarin ketika penutupan harga loncat ya, artinya ini ada kemudian di akhir sesi kemarin ya. Kalau dia dikasih turun besok kita ambil di bawah sedikit lah ya, untuk menghindari stop loss yang terlalu lebar teman ya. Kita nego dulu. Nah, ini kita nego di bawah. Jangan instant buy, karena kalau teman-teman instant buy ya nggak apa-apa juga, tapi stop lossnya lebih lebar teman ya. Tapi kalau di sini kita bisa dapat stop loss tipis 3,9 saja. Kemudian risk rewardnya juga menaik ya, 1/3 atau nyaris 1/4. Target di 1770, 14% ya. Bagusnya seperti ini. Ya kalau nggak dapat gimana, nggak apa-apa. Ya masih banyak saham lain teman. Ya masih banyak saham lain. Nggak perlu FOMO juga. Ya santai saja. Ya. Oke. Di 15.40 ya kita masuknya. Kita kasih warna hijau. Biru. Oke. Kemudian stop lossnya kita kasih warna merah di 14.80. Ini kasih merah. Kemudian target kita kasih warna hijau hitamnya. Oke, nah ini.
Nah, sekarang kita lihat apakah ada akumulasi di Antam. Ini boleh teman lihat ya, atau di screenshot Antam. Nah, teman lihat ini broker BK masuk 25 miliar ya. BK masuk 25 miliar, LG 9 miliar, 9,8. Ya, jualan itu AK 17 miliar, HP 9 miliar. Artinya ada akumulasi, teman. Jadi tidak semuanya orang itu takut ya. Jadi nggak semuanya takut di saham Indonesia. Oke. Oh, kenapa kemarin itu BRI turun, Pak? Karena ini ya, karena sahamnya labanya menurun. Ya, labanya menurun. Mungkin saja, teman. Itu salah satu penyebabnya. Ya, tapi jangan salah loh. Kemarin BRI turun kan 7% ya. Laba turun 50% atau 40 berapa ya, 40 sekian persen lah ya. Tapi BBNI juga turun 7%, sementara labanya meningkat 9%. Jadi ini lagi-lagi kondisi yang biasa-biasa saja ya. Anggap saja ini kondisi biasa ya. Selagi teman-teman di Big Bang ini punya uang dingin ya, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Oh, buat teman-teman yang belum masuk, jangan buru-buru juga ya. Banyak yang salah kaprah dengan buy on weakness ya. Ketika saham itu sudah terlalu dalam turunnya, wah ini udah bisa BOW buy on weakness ini. Ini namanya bukan buy on weakness kalau teman-teman beli sekarang. Ini namanya counter trend. Ya, kita melawan tren ini. Buy on weakness itu tetap di area atau di tren naik seperti ini ya. Ketika dia naik, oke, ini kan trennya, harga saham naik, kemudian dia koreksi, kemudian naik lagi, kemudian koreksi lagi. Nah, di antara dia koreksi-koreksi ini kita masuknya, ini yang dinamakan buy on weakness. Kita tetap mengikuti tren seperti ini, bukan seperti ini. Ini namanya counter trend, teman-teman ya. Jangan coba buy on weakness, namanya menangkap pisau jatuh, ini bukan buy on weakness. Jadi hati-hati ya. Jadi apapun masalah yang terjadi di Indonesia, kita tetap optimis, kita doakan ya pemerintah kita segera mengambil kepercayaan para investor lagi ya, baik asing maupun lokal, untuk masuk lagi ke market kita ya. Kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Oke, demikian saja dulu. Semoga bermanfaat. Nanti untuk saham-saham lainnya saya masih screening saham juga ya, tapi buat teman-teman di grup saja nanti ya. Kita cukup 5 dulu. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya.